Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranfa Reza, NIM 19086422. Di sini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah kurikulum dan perencanaan pembelajaran P3K. Materi yang saya akan presentasikan yaitu kurikulum pendidikan jasmani dan isu-isu kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama, kurikulum pendidikan jasmani. Seperti halnya sistem tubuh pada manusia, semua bagian dari kurikulum harus terpadu dan bekerja terarah untuk membantu mengembangkan anak didiknya yang sedang belajar. Pembuat kurikulum selayaknya bertanya apakah program yang ada dalam kurikulum itu sudah valid, apakah kurikulum tersebut sudah meraih tujuan akan yang tersapainya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah sering ditanyakan, sangat sulit untuk dijawab dengan tegas. Namun dengan pertanyaan tersebut paling tidak membantu para guru dalam menentukan arah program yang dibuatnya. Maksud dari tujuan itu untuk melatih atau melihat gambaran arah program pendidikan jasmani di jenjang pendidikan SD atau MI yang dikaitkan dengan beberapa karakteristik yang melandasinya. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, mengemukakan yang dimaksud dengan pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosional. Selanjutnya, asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar pada dasarnya adalah pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan sesuatu. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program penjas. Ada 3 asumsi dasar program pendidikan jasmani. Yang pertama, program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program ini terutama ditujukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang yang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama pula. Sebaliknya, pembuatan program pendidikan jasmani ditujukan untuk setiap anak didik dari mulai anak yang berbakat sampai anak yang sangat kurang keterampilannya, dari mulai anak yang tertarik dan tidak tertarik sama sekali. Tujuan utama pembuatan program tersebut menyediakan dan memberikan berbagai pengalaman gerak dan untuk membentuk fondasi gerak yang kokoh yang pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi gaya hidup yang aktif dan sehat. Yang selanjutnya, yang B, anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang dewasa. Oleh karena itu, sudah barang tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas yang lain. Yang selanjutnya, anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan
anak didik di masa yang akan datang, yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas, atau paling tidak dalam berbagai aspek dunia nanti mungkin akan sangat berbeda dengan dunia yang sekarang. Selanjutnya, yang kedua, karakteristik program pendidikan jasmani. Sehubungan dengan anggapan dasar tersebut di atas, maka program dan penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan anggapan dasar tersebut di atas. Dua pedoman yang sering digunakan untuk dapat mencerminkan anggapan dasar tersebut antara lain adalah developmentally appropriate price atau DAP, dan instructionally appropriate party atau IAP. Dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu developmentally appropriate practice atau DAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkat pengembangan anak didik yang sedang kita ajar atau anak didik yang sedang belajar. Selanjutnya, instructionally appropriate price atau IAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai, yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Selanjutnya, yang ketiga, keberhasilan program pendidikan jasmani. Untuk mengetahui apakah program pendidikan jasmani yang kita gunakan tersebut cukup berhasil dan atau masih perlu disempurnakan, maka diperlukan suatu evaluasi. Untuk itu, khususnya banyak kriteria yang dapat digunakan. Di Amerika, NASP, National Association for Sport and Physical Education, tahun 1992 telah menentukan physically education persons sebagai salah satu kriterianya. Untuk lebih jelas, kriterianya seorang yang terdidik jasmaninya tersebut sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keterampilan yang penting untuk melakukan bermacam-macam kegiatan fisik. Antara lain, yang pertama, bergerak dengan menggunakan konsep-konsep kesadaran tubuh, kesadaran ruang, usaha, dan hubungan. Yang kedua, menunjukkan kemampuan dalam aneka ragam keterampilan manipulatif, lokomotor, dan non-lokomotor. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan mengkombinasikan keterampilan manipulatif, lokomotor, dan non-lokomotor yang baik dilakukan secara perorangan maupun dengan orang lain. Yang keempat, menunjukkan kemampuan pada aneka ragam bentuk aktivitas jasmani. Yang kelima, menunjukkan penguasaan pada beberapa bentuk aktivitas jasmani. Memiliki kemampuan tentang bagaimana caranya mempelajari keterampilan baru. Yang B, kebugaran fisik. Yang pertama, menilai, meningkatkan, dan mempertahankan kebugaran jasmani. Yang kedua, merancang program kesegaran jasmani sesuai dengan prinsip latihan tetapi tidak membahayakan.
Yang C, berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas jasmani. Yang pertama, berpartisipasi dalam program pembinaan kesehatan melalui aktivitas jasmani minimal 3 kali per minggu. Yang kedua, memilih dan secara teratur berpartisipasi dalam aktivitas jasmani pada kehidupan sehari-harinya. Yang D, mengetahui akibat dan manfaat dari keterlibatan dalam aktivitas jasmani. Yang pertama, mengidentifikasikan manfaat, pengorbanan, dan kewajiban yang berkaitan dengan teraturnya berpartisipasi dalam aktivitas jasmani, menyadari akan faktor resiko dan keselamatan dan berkaitan dengan teraturnya partisipasi dalam aktivitas jasmani, menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pengembangan keterampilan gerak. Yang E, menghargai aktivitas jasmani dan kontribusinya terhadap gaya hidup yang sehat. Yang pertama, menghargai hubungan dengan orang lain yang diperoleh dari partisipasi dalam aktivitas fisik atau jasmani. Hormat terhadap peraturan yang terdapat dalam aktivitas jasmani sebagai cara untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang hayat. Yang selanjutnya, isu-isu kurikulum pendidikan jasmani. Berdasarkan uraian di atas, secara teoritis kita menyadari bahwa pembuatan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan jasmani cenderung diarahkan dalam membantu anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Namun demikian, harapan tersebut tidak sesuai dapat dengan mewujudkan terwujudnya dalam pelaksanaan. Ada beberapa isu-isu dalam kurikulum pendidikan jasmani. Yang pertama, isu program. Isu program kurikulum SMA atau MA dapat kita amati antara lain dari dua sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA atau MA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan jasmani umumnya atau pendidikan pada umumnya, namun seringkali para guru terlena oleh materi kurikulumnya. Materi kurikulum SMA atau MA pada dasarnya merupakan berbagai gerak dasar yang antara lain dapat diklasifikasikan ke dalam olahraga atletik, permainan senam, bela diri, dan olahraga tradisional. Yang selanjutnya, isu pembelajaran. Beberapa isu yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau belajar mengajar dan perlu dapat perhatian para pelaksana di lapangan antara lain. Yang pertama, pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan secara holistik dan cenderung didasarkan terutama pada minat, perhatian, dan kesenangan dan latar belakang gurunya. Yang kedua, aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh siswa cenderung terbatas. Siswa berpartisipasi pada permainan dan aktivitas yang jumlahnya relatif terbatas. Yang ketiga, siswa diharuskan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas pendidikan jasmani, namun aktivitas tersebut kurang membantu siswa memahami dampaknya berbagai peningkatan kebugaran jasmani dan gaya hidup sehatnya di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, isu penilaian. Evaluasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari suatu proses belajar mengajar. Evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pengajar dapat dicapai oleh siswa. Yang selanjutnya, isu jumlah dan karakteristik siswa. Guru penjas di SMA atau madrasah atau MA sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Bahkan ditambah dengan siswa dari kelas paralel lebih rumit lagi
karena yang dipelajari adalah sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda. Guru penjas orkes harus menangani siswa sebanyak kurang lebih 400 sampai 500 per minggunya. Yang selanjutnya, yang kelima, isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Kurangnya sarana prasarana pembelajaran penjas merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh pelaksana penjas di lapangan. Pada umumnya sekolah-sekolah di Indonesia pada setiap jenjang pendidikannya selalu dihadapkan dengan permasalahan kekurangan sarana dan prasarana. Tidak sedikit sekolah di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan, tidak memiliki tempat atau lahan untuk melakukan aktivitas jasmani, khususnya yang berkaitan dengan olahraga, yaitu misalnya lapangan. Yang selanjutnya, isu keberhasilan kurikulum penjas. Keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan samar. Ukuran yang digunakan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program masih bersifat samar dan cenderung bersifat lokal belum menyeluruh sebagaimana tercantum dalam tujuannya. Namun demikian, salah satu indikator yang mungkin dapat kita telusuri adalah karakteristik para lulusannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.